Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas mereview jurnal artikel ilmiah yang bereputasi internasional. Oh iya, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu ya, karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Nisa Astio Rahmawati, NIM 185231082, kelas PBS 6B Profesional atau Perbankan Syariah 6B Profesional. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Jadi, silakan ditonton sampai habis ya. Enjoy! Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, jadi di sini untuk jurnal yang saya review adalah jurnal yang ditulis oleh Profesor Dr. Zulkifli Hasan, SSOC. Dan judul jurnalnya adalah The Loss of Corporate Government Toward Value-Oriented Islamic Finance Practice, atau peran tata kelola perusahaan menuju praktik keuangan Islami yang berorientasi pada nilai. Nah, selanjutnya, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Lalu penerbitnya adalah International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur. Volume 27, nomor ISSN 1675/5936. Lalu nomor EISSN 2289/4799. Dan jurnalnya adalah Jurnal Ulum Islamiyah, The Malaysian Journal of Islamic Science. Selanjutnya, kita masuk pada pengenalan jurnal atau Journal Introduction. Tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu untuk memperluas fungsi dan tujuan normatif lembaga keuangan Islam dengan mengadvokasi CSR untuk memperkuat kerangka tata kelola perusahaan. Namun, hal ini berbeda dengan konsep tata kelola perusahaan Barat yang didasarkan pada moralitas bisnis Barat yang berasal dari humanis, sekuler. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di IV atau Lembaga Keuangan Islam didirikan pada aspek epistemologi dari tauhid, syariah, dan juga etika. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode teoritis dan studi khusus untuk mengembangkan pemahaman dan mendukung gagasan praktik keuangan Islam yang berorientasikan pada nilai. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskripsi, komparatif, dan kritis dalam menggali dan menganalisis informasi. Lalu yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan teori atau theoretical discussion. Teori yang pertama, CSR di IV. Peran CSR sangat menarik di seluruh dunia. Sudah menjadi praktik umum di pasar terutama bagi perusahaan yang terdaftar untuk menghasilkan laporan CSR tahunan mereka. Perusahaan dengan catatan CSR yang baik menikmati reputasi tinggi dan mampu menarik investor, terutama institusi investor yang sangat peduli dengan investasi etis mereka. Bahkan, popularitas Social Responsibility Investment atau SRI telah mendorong inisiatif CSR di seluruh dunia. Pada dasarnya, istilah CSR telah digunakan secara luas untuk merujuk kewajiban sosial perusahaan atas dasar sukarela. Hal ini sejalan dengan definisi CSR oleh Eropa Commission atau EC, di mana mengacu pada sebuah konsep sebuah perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan mereka secara sukarela. Berbeda dengan definisi EC yang sangat sempit. Definisi CSR oleh World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD memperluas kerangka kerja dengan tidak membatasinya pada bentuk CSR sukarela. WBCDS mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis, komunitas, lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Definisi ini meningkatkan cukupan CSR dengan memasukkan segala jenis inisiatif untuk tujuan sosial, apakah itu sukarela atau wajib. Lalu, meskipun kritik tentang kurangnya CSR dalam keuangan Islam, sebuah studi oleh Farok tentang CSR tren di 29 IV dari 19 negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari IV pada inisiatif CSR. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa IV telah mengambil banyak dan langkah-langkah sosial yang signifikan terhadap tanggung jawab sosial dalam berbagai aspek seperti kegiatan amal,
kesejahteraan, dan pengembangan sosial, lingkungan, konsentrasi pada penyaringan, melayani dan bertanggung jawab, menangani pelanggan, dan kesejahteraan karyawannya. Terlepas dari tren positif CSR di IV, masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan karena masyarakat umumnya tidak menyadari atau kurang informasi tentang inisiatif CSR di lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, dimensi konseptual CSR dari perspektif Islam. Dasar CSR dalam organisasi bisnis modern didirikan di atas beberapa landasan teoritis barat, dan ini termasuk teori pandangan klasik, teori kontrak sosial, teori instrumental, teori legitimasi, dan teori pemangku kepentingan. Di bagian ini menawarkan landasan teoritis CSR lainnya, yaitu teori CSR Islam yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari Al-Quran dan Al-Sunnah. Kan menegaskan bahwa harus ada tujuan perusahaan Islam yang khas yang bertentangan dengan tujuan konvensional berdasarkan maksimisasi keuntungan dan utilitas, di mana lembaga keuangan Islam juga harus bertujuan untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan perbankan komunitas, keuangan yang bertanggung jawab dan etis, serta inisiatif pada CSR. Selanjutnya, berbeda dengan teori CSR dari perspektif konvensional yang didasarkan pada pendekatan humanis sekuler, CSR dalam Islam didasarkan pada pendekatan berbasis iman, yaitu tauhid, syariah, dan etika teoritis barat. CSR didirikan pada pendekatan sekuler, di mana hanya menekankan pada realitas fisik dan rasional manusia. Motivasi utama dari CSR karenanya lebih materialistis daripada etis. Di sisi lain, teori Islam menganggap CSR sebagai bagian dari kewajiban keagamaan kolektif yang diilhami oleh takwa, dimensi yang diturunkan dari prinsip tauhid. Takwa menerapkan CSR adalah salah satu cara untuk mencapai takwa dan menunaikan kewajiban sebagai khalifah Allah untuk mencapai al-falah atau sukses di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, ada persamaan sekaligus perbedaan mendasar pada CSR dari perspektif Barat dan Islam. Landasan teoritis CSR dalam Islam diilhami oleh takwa, dimensi yang diturunkan dari epistemologi tauhid. Pendekatan teoritis ini mengharuskan lembaga keuangan Islam untuk melakukan tanggung jawab sosial mereka sebagai bagian dari kewajiban keagamaan kolektif terhadap semua pemangku kepentingan. Dengan landasan yang kokoh ini, CSR harus menjadi salah satu prioritas utama lembaga keuangan Islam dan harus ditanamkan sebagai budaya perusahaan sehingga dapat melambangkan kewajiban memenuhi syariah maqasid. Selanjutnya, kerangka CSR di IV atau Lembaga Keuangan Islam. Kerangka ekonomi memandang CSR sebagai mekanisme untuk memberikan pengembalian dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dimensi hukum mendapatkan CSR sebagai persyaratan peraturan dalam lingkup tujuan ekonomi. Kategori etika di sisi lain menganggap CSR sebagai kendaraan untuk mewujudkan aspek moral bisnis. Dimensi discretionary atau filantropi menempatkan CSR sebagai alat pragmatis untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan investasi masyarakat. Sebagai lembaga Islam, lembaga keuangan Islam berkewajiban untuk menjalankan bisnis dan operasi mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti menyaring klien untuk kebutuhan syariah, berurusan pada klien yang bertanggung jawab, untuk memastikan bahwa pendapatan, penghasilan, dan pengeluaran bebas dari unsur-unsur terlarang, kesejahteraan karyawan, dan pembayaran zakat. Ini adalah bentuk CSR wajib untuk IV, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang tidak dapat dikompromikan sama sekali. Bentuk CSR yang direkomendasikan tidak wajib untuk IV, dan daftarnya tidak lengkap dan kerangka kerjanya dapat dalam berbagai bentuk selama mereka memenuhi syariat, prinsip, dan nilai-nilai etika Islam. Islam bagaimanapun sangat menganjurkan dan menghargai setiap upaya untuk keadilan sosial ekonomi. Lalu selanjutnya, peran corporate government di IV menuju yang lebih baik. Tata kelola perusahaan yang lebih kuat melalui kerangka tata kelola yang baik dan benar tentunya akan menghasilkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar. Akuntabilitas kemudian menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada sejumlah besar pemangku kepentingan. Dari perspektif teoritis, terlepas dari teori keanggenan dan atau teori pemangku kepentingan atau bahkan teori kepengurusan, tata kelola perusahaan diharapkan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi biaya bisnis, menyelesaikan masalah keanggenan,
dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan juga dianggap penting sebagai faktor kunci dalam membentuk arah lembaga keuangan Islam menuju keterlibatan aktif dalam CSR. Nah, selanjutnya, peran pemangku kepentingan yang proaktif. Secara klasifikasi lain, jenis pemangku kepentingan dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan juga eksternal. Di dalam jurnal ini, merekonsiliasi kedua klasifikasi tersebut dengan mengkategorikan pemangku kepentingan internal sebagai pemangku kepentingan bisnis dan pemangku kepentingan keuangan dan pemangku kepentingan eksternal seperti media arus utama, otoritas pengatur dan organisasi non-pemerintah atau LSM sebagai pemangku kepentingan eksternal. Sejak eksternal pemangku kepentingan tidak memiliki kepentingan komersial langsung di perusahaan seperti dalam kasus pemangku kepentingan internal, mereka biasanya akan lebih cenderung ke arah inisiatif CSR. Sejalan dengan sifat kerangka corporate government yang melibatkan organ internal government seperti manajer dan karyawan, Kolik dan Pins melihat bahwa CSR cenderung terintegrasi dalam kebijakan CSR perusahaan yang berkaitan dengan internal perusahaan, aspek seperti kondisi karyawan dan perilaku etis manajer dan karyawan. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa tata kelola perusahaan akan lebih menekankan pada kerangka eksternal CSR, seperti masalah lingkungan dan masyarakat. Dalam kasus lembaga keuangan Islam, pemangku kepentingan internal mengacu pada organ tata kelola yang sama dalam struktur perusahaan yang khas, dan ini termasuk karyawan, manajer, POD, dan pemegang saham setiap upaya. Dan upaya inisiatif CSR paling melekat pada pemain kuncinya dalam struktur tata kelola perusahaan organisasi. Hal ini menimbulkan masalah tentang perlunya pendekatan terpadu untuk tujuan tersebut pada titik ini. Beberapa peserta kunci tata kelola perusahaan baik eksternal seperti otoritas pengatur dan pengawas atau internal seperti dalam kasus direksi, pemegang saham, manajer, karyawan, dan syariah papan dianggap sangat penting. Selanjutnya ada struktur organisasi. Keberadaan Dewan Syariah dalam struktur tata kelola internal perusahaan akan menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan Islam untuk lebih mendorong pelaksanaan CSR. Dewan Syariah juga diharapkan mempertimbangkan tujuan moral dan sosial. Berdasarkan pada sumber ini, penelitian ini menyarankan 4 faktor utama yang mengarah pada hubungan positif antara keberadaan Dewan Syariah dan praktik CSR. Dewan Syariah dengan lebih banyak anggota Dewan, lintas keanggotaan, pendidikan sekuler kualifikasi dan sarjana terkemuka yang ditemukan lebih proaktif untuk mempengaruhi IV atau lembaga keuangan Islam pada CSR. Bagi otoritas tertinggi di lembaga keuangan Islam, direksi memiliki tanggung jawab untuk merancang strategi perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dan ini termasuk mempengaruhi kewajiban sosial perusahaan. Pada titik ini, struktur dan komposisi dewan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana inisiatif CSR di IV. Selanjutnya ada struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan sangat penting untuk efektivitas tata kelola perusahaan. Secara umum, ada dua jenis struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan orang dalam atau kepemilikan manajerial dan kepemilikan blockholder atau kepemilikan institusional. Berdasarkan sifat kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh individu, LKI cenderung untuk beroperasi pada orientasi motif keuntungan yang berlebihan, dan dengan demikian dapat menyebabkan kurangnya CSR. Di sisi lain, dalam kasus kepemilikan pemegang blok atau kepemilikan institusional seperti dana simpan pinjam, karyawan, dana pensiun, dan perusahaan terkait pemerintah, IV cenderung berinvestasi tidak hanya dalam bisnis yang dapat memberikan pengembalian lebih tinggi, tapi juga dapat berkontribusi pada sosial ekonomi, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya, mekanisme pemantauan. Memiliki kerangka tata kelola yang baik untuk mendorong CSR tidak ada, artinya tanpa dukungan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang tepat. Komite Tata Kelola Perusahaan dalam struktur internal tata kelola perusahaan di LKI diperlukan untuk tujuan pengawasan dan pemantauan dalam praktik CSR. Di atas Komite Tata Kelola Perusahaan juga merupakan praktik yang baik bagi IV untuk mendedikasi staf atau manajer CSR tertentu untuk menangani inisiatif CSR apapun, termasuk pemantauan dan pengawasan. Contohnya, di Amerika Serikat misalnya, praktik menunjukkan manajer CSR atau petugas etika yang berdedikasi menjadi populer, meskipun bukan merupakan praktik umum di IV untuk merujuk atau menunjuk pejabat atau manajer CSR tertentu untuk bertanggung jawab atas masalah CSR. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kegiatan CSR secara positif. Mengingat temuan di atas, praktik yang ada membutuhkan reformasi tata kelola perusahaan untuk memastikan efektivitas Dewan Syariah dalam memainkan peran fungsionalnya, serta untuk mempromosikan inisiatif CSR di lembaga keuangan Islam. Misalnya, perangkat tata kelola syariah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Malaysia atau BNM menetapkan kondisi setidaknya 5 anggota untuk setiap Dewan Syariah di LKI dan ulama syariah tidak diperbolehkan duduk
duduk di lebih dari satu dewan pada waktu tertentu. Inisiatif regulasi ini akan mempromosikan praktik tata kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan Islam, dan pada saat yang sama memungkinkan Dewan Syariah untuk memobilisasi fungsinya untuk mendorong praktik CSR di industri keuangan Islam. Selanjutnya, yang terakhir, transparansi dan pelaporan sosial perusahaan. Ciri khas dari tata kelola perusahaan adalah transparansi. Untuk transparansi penting bagi lembaga keuangan Islam dan merupakan salah satu pilar praktik tata kelola perusahaan yang baik. Yang berkenaan dengan CSR, tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan IV untuk mengungkapkan kegiatan CSR mereka baik dalam laporan tahunan atau dengan cara lainnya. Pengungkapan inisiatif CSR akan menanamkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas kontribusi yang diberikan oleh lembaga keuangan Islam terhadap masyarakat luas. Secara umum, ada 4 jenis CSR report dalam praktiknya, yaitu yang pertama ada Social Responsibility Report atau CRR. Yang kedua, Sustainability Report atau CR. Yang ketiga, Ethical Consumer Risk Report atau ECR, dan laporan kebijakan lingkungan atau EPR. Sementara lembaga keuangan Islam diharapkan transparan, praktik yang ada menunjukkan sebaliknya. Bahkan, transparansi pada perusahaan pengungkapan khususnya pada CSR tidak umum di IV dan pada kenyataannya sangat lemah. Kurangnya pengungkapan CSR di IV kemudian harus diatasi dengan memfasilitasi inisiatifnya dengan kerang peraturan yang baik dan inisiatif tertentu. Dalam Islam, pengungkapan informasi sosial dengan alasan transparansi dan akuntability dianggap sebagai kewajiban sosial. Bahkan, pengungkapan inisiatif CSR dianggap sebagai kewajiban agama daripada kewajiban moral semata. Dalam hal ini, transparansi melalui pelaporan sosial penuh perusahaan dianggap penting sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan teori-teori yang ada di dalam jurnal penelitian internasional ini. Dan ini adalah hasil dari jurnal atau perolehan kesimpulan pada jurnal. Yang pertama, jurnal ini berpendapat bahwa sementara perhatiannya diajukan pada aspek material keuangan Islam, seperti pertumbuhan keuangan dan kecanggihan produk, namun demikian diamati bahwa penekanan yang sama belum diberikan pada tujuan sosial lembaga keuangan Islam atau DIF sebagai bagian dari kerangka berorientasi nilai. Hasil jurnal yang kedua mengingatkan kurangnya praktik pengungkapan CSR di IV. Jurnal ini sangat menganjurkan segala upaya untuk mempromosikan transparansi dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Bagi upaya dan inisiatif CSR IV tidak cukup atau bahkan sampai batas tertentu tidak berarti dalam konteks komersial atau badan usaha. Transparansi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari LKI, di mana pemangku kepentingan dan masyarakat umum dapat mengakses informasi tentang pengungkapan CSR. Hasil yang ketiga, jurnal ini juga mendukung argumennya dengan inisiatif dan upaya proaktif oleh IV, mempromosikan dan menanamkan praktik keuangan Islam yang berorientasi pada nilai. Dari banyak tantangan dan juga masalah, berhasil membuktikan bahwa inisiatif semacam itu mungkin dan dapat diterapkan. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah kesimpulan, saran, dan juga kritik oleh preview. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan untuk review jurnal ini, menurut saya sebagai preview, jurnal ini sudah cukup bagus. Jurnal ini juga sudah disertai dengan data-data yang mendukung. Untuk pengolahan analisisnya, juga sudah menggunakan metode-metode analisis yang akurat. Namun, hanya saja untuk jurnal ini masih ada beberapa sedikit kekurangan, dan kekurangan tersebut sudah dijelaskan di bagian atas. Yang di atas tadi hasil dari jurnal itu ya teman-teman. Dan juga untuk bagian margin rata kanan dan kiri pada jurnal ini juga masih berantakan dan perlu dirapikan. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu tadi adalah hasil review jurnal dari tugas saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kekurangan dalam materi dari video ini, saya sebagai preview mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih karena telah menonton video review saya ini. Semoga apa yang ada di dalam video ini dapat sedikit menambah wawasan serta pengetahuan dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.